Karena semua bukti-buktinya sudah kami serahkan, video kami serahkan, dan saksi-saksi hari ini juga sudah menjelaskan mengenai kebenaran bukti video dan bukti foto dan juga chattingan terkait alasan cerainya. Mungkin ya, tapi saya tidak tahu, sepertinya tidak atau. Terima kasih banyak. Ini, Abang mungkin boleh diinfokan hari ini agenda sidang? Oke, jadi hari ini agenda sidang pembuktian saksi dari pihak penggugat yaitu kami. Dihadirkan siapa saja, Bang? Dihadirkan satu ibunda penggugat, yang kedua kakak penggugat. Oke, Bang. Waktu itu kan tadi dari pihaknya Eza sendiri mengatakan kalau sudah dibuktikan tidak ada KDRT verbal maupun maksudnya fisik maupun verbal. Seperti apa nih Bang bagian tanggapannya? Tidak ada dibuktikan. Iya, maksudnya tadi Di dalam persidangan, Bang. persidangan sudah dibuktikan lah, katakanlah tidak ada KDRT verbal atau fisik. Seperti apa Bang? Iya, jadi tanpa harus kami jelaskan secara detail, ya, bukti-bukti seperti alasan-alasan cerai kami sudah sampaikan semua di persidangan. Jika pihak tergugat membuat sebuah statement, nanti kita lihat dari hakim seperti apa. Karena semua bukti-buktinya sudah kami serahkan, video kami serahkan, dan saksi-saksi hari ini juga sudah menjelaskan mengenai kebenaran bukti video dan bukti foto dan juga chattingan terkait alasan cerainya. Berarti isi gugatannya ini apa aja sih, Bang? Untuk isi gugatan, karena ini pokok perkara ya, teman-teman media, kami nggak bisa menyampaikan. Tapi KDRT jadi salah satu poin yang di-highlight sama hakim ya, Pak? Seperti yang tergugat tadi sampaikan, kami tidak usah menyampaikan kembali. Oke Bang, tapi kan tadi pihak Eza juga mengatakan terkait bukti-bukti yang sudah diserahkan bahwasannya itu kan kemarin, dan untuk hari ini sudah dijelaskan tidak ada, dan penegasan lagi tidak ada KDRT. Saksi. Abang menyangkal atau bagaimana nih Bang? Karena kan dari pihak Eza sudah menegaskan tidak ada. Sepertinya bagaimana ya, pihak tergugat kan terlalu sering membuat statement yang memang di luar dari apa yang menjadi kenyataan, seperti itu ya. Dalam arti hal-hal yang dia sampaikan tadi secara nyata sudah kita buktikan ya. Jika mereka menyampaikan ada KDRT, ya dari pihak tergugat menyampaikan ada KDRT dan itu tidak terbukti, biarlah nanti hakim yang membuktikan seperti apa. Hanya saja alasan-alasan dan bukti-bukti yang ada di kita terkait itu sudah kita sampaikan ke hakim. berarti mungkin tadi pertanyaannya untuk saksi apa saja, Bang? Untuk pertanyaan, karena ibunda adalah saksi pertama yang melihat langsung kejadian, yang ada di tempat kejadian, sudah menceritakan bahwa apa yang kami buktikan adalah sebuah kebenaran. Oke, mungkin Abang gimana sih selaku abangnya Eca sebagai saksi hari ini seperti apa? Saya sudah menyampaikan menegakkan perihal bukti-bukti yang sudah dilampirkan oleh pengacara untuk bahan persidangan. Jadi biar menjadi materi persidangan saja. Kondisi Eca sendiri seperti apa sih Bang saat ini, mungkin setelah terpisah oleh Eza ya kan, dan kembali lagi ke keluarga? Sampai saat ini cukup baik ya, sudah menjalani rutinitas seperti biasa. Tentunya dengan pendampingan kami, orang tua dan kakak-kakaknya. Ada pendampingan psikolog juga kabarnya, Bang? Ya. Masih butuh pendampingan atau sudah selesai, Bang, proses? Sudah berangsur membaik ya. Sudah berangsur. Bang, tadi kan disinggung lagi perihal nafkah anak. Tidak ada nominal tetap yang diberikan kepada Reza. Jika anak membutuhkan, dia akan memberikan. Ini Sebenarnya gugatannya bagaimana? Iya, sebenarnya gugatannya apakah ada nafkah nominal tetap yang harus dikeluarkan setiap bulan atau bagaimana? Iya, jadi sebenarnya yang kami bingungkan adalah kapasitas lawyer di sini apakah sebagai hakim. Karena banyak statement-statement yang tidak berdasar kami lihat ya. Artinya kita udah sepakat dalam hal mediasi bahwa nafkah anak untuk ketiga orang ada 25 juta. Itu udah kesepakatan, oke? Jadi kalau ada statement-statement yang mendahului hakim, saya rasa itu udah sangat salah, gitu. Jadi teman-teman media mungkin masih ingat juga bahwa ya kan, pelapor dipernikahan dengan terlapor setelah beberapa waktu
waktu terlapor mengajak pelapor menikah dan pelapor dengan terlapor pergi untuk melihat status pernikahannya, dalam KTP tersebut status terlapor belum kawin, dan terlapor juga menunjukkan surat pernyataan status single pada tanggal 29 Juli 2025. Namun faktanya surat pernyataan tersebut terlapor telah menikah dan telah memiliki anak, dan atas kejadian tersebut korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda SPKT Polda Metro Jaya. Kemudian barang bukti yang dilampirkan oleh korban, 1 unit rekaman video, kemudian 1 lembar fotokopi KTP, dan 1 lembar surat pernyataan. Rekaman video kok? 1 lembar rekaman video pernikahan. Pernikahan. Pastikan dulu dong. Ini pertanyaan berat juga nih. Video apa nih? Nanti kata dia coba dia. Kalau menurut saya sih kayaknya video pernikahan ini kayaknya. Nanti diedit ya, awas lo. Terus saya kira itu yang bisa kami jelaskan. Nah hari ini apa namanya untuk kasus yang pelaporan Inara ini belum ada apa lagi? Untuk perkara ini sudah ditangani oleh penyelidik, dan saat ini masih penyidik masih mempelajari laporan tersebut dan melengkapi administrasi penyelidikan. Kemudian ke depan penyelidik akan melakukan undangan klarifikasi untuk diambil keterangan nama-nama yang sudah diajukan, termasuk juga yang sebagai terlapor. Kapan Pak untuk pemanggilan? Nanti kita lihat ya, karena nanti melihat dari bagaimana dinamika ke depan. Ya. Untuk pasalnya Pak? Untuk pasal yang dilaporkan dalam laporan saudara IIR ini pasal 378 KUHP, yaitu penipuan, di mana nanti dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara. Iya. Belum ada pemanggilan untuk dari terlapor atau pelapor? Sedang dilengkapi administrasi, kan, jadi lengkapi dulu administrasi, nanti baru dikirimkan untuk undangan klarifikasinya. Siap. Sekarang kasusnya dan Erika Karlina Pak. Enak banget deh. Ini namanya sekali menayung 2-3 pulau terlampaui. Sekalian. Dia kira gampang ini. Video apa tadi tuh? Itu kamu udah berarti tulis Pak? Tanya video apa tuh? Jangan-jangan nanti video. Kalau menurut saya sih kayak video pernikahannya, video. Ntar lagi. Ntar dulu. Ya. Apa nih? Bro. Oke Pak. Selanjutnya mau konfirmasi terkait update dari kasus laporannya Erika Karlina terhadap DJ Panda Pak. Sekarang statusnya seperti apa? Untuk laporan dari saudari ECBS, ya, ECBS. Nah, ini terhitung tanggal 30 September 2025 kemarin sudah naik sidik. Sudah naik sidik, ya. Yang mana telah melakukan pemeriksaan terhadap EC sebagai pelapor atau korban, kemudian B sebagai saksi, S sebagai saksi, CSS sebagai saksi terlapor, untuk barang bukti masih saat ini ada 5 ya alat bukti, foto rekam medis USG, kemudian rekam layar grup salah satu media sosial dengan inisial WA, kemudian percakapan grup media sosial WA, kemudian saat ini sudah memeriksa 8 orang saksi totalnya, terus mengambil keterangan ahli bahasa dan ahli pelindungan data pribadi. Ya, rencana tindak lanjut, penyidik akan melakukan penyitaan nanti HP milik saudari KW dan saudari DS,
ya untuk nanti kita lakukan pendalaman pemeriksaan secara laboratorium digital forensik. Kemudian penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli bahasa dan ahli perlindungan data, ahli pidana dan ahli pidana, ya. Sementara itu yang bisa kita update dalam perkara ini. Artinya kalau udah naik sidik ini udah gelar perkara ya? Sudah, berarti Gelar perkara. gelar perkara pada tanggal 30 September 2025 dan langsung dinaikkan sidik pada tanggal tersebut. Nah, status naik sidik ini udah ada pemanggilan lagi belum? Kalau kita melihat dari hasil dari data yang dari penyidik, sudah diambil keterangan 8 orang saksi. Ya. Nanti ke depan akan melakukan pemeriksaan tetap beberapa saksi. Ya, ada 4 saksi yang sudah dijadwalkan untuk diambil keterangan. Saudari SJP, kemudian saudari KW, saudari D dan saudari DS Itu yang akan diambil saksi. diambil keterangan lagi. Karena Nanti kita lihat nanti gimana tanggal berapa yang diinginkan oleh tim penyidik. kalau pemanggilan, kalau statusnya sudah penyidikan seperti ini, si terlapornya ini udah pemanggilan tapi tidak hadir, apakah ada kemungkinan jemput paksa? Mekanismenya seperti apa? Nah, kita kan tidak bisa berandai-andai dalam penyidikan. Tapi harapan kami dimohon kepada yang berperkara agar kalau dalam setiap pemanggilan dari penyidik agar hadir. Kalau memang tidak bisa hadir pada tanggal tersebut, agar memberikan konfirmasi dan menginformasikan kepada penyidik kapan untuk bisa diambil keterangan yang pada hari bersangkutan. Sejauh ini terlapor dan terlapor Hadir kooperatif. dan kooperatif. Oke, Pak, mau kasus Lu yang kasus nih. Kasus apa nih? kasus Sela Sofia dengan Sheila Sofia gimana? Belum. Ya kalau saya ngomong kan nggak bisa. Iya. Nah, untuk yang kasus Didi Pandai ini mungkin ada pengajuan restoratif justice nggak Bu, untuk berdamai? Pada kesempatan ini kami sampaikan ya pada seluruh pemirsa sekalian, bahwa benar ada permohonan untuk restoratif justice yang diajukan oleh saudara AL selaku kuasa hukum Oh, kuasa hukum dari terlapor, ya, dan penyelidik memberikan fasilitas, ya, untuk melakukan restoratif justice dan mediasi, ya. Ini lagi menunggu hasil dari mediasi dari kedua belah pihak. Tapi sifatnya penyidik ini membuka, ya, boleh silakan, karena penyelesaian masalah dengan win solution kan adalah penyelesaian masalah yang paling baik. mediasi itu belum terjadwal. Nah, kalau untuk masalah mediasi pertemuan antara kedua belah pihak itu nanti yang mengetahui kedua belah pihak. Yang pasti nanti hasilnya baru diserahkan kepada penyidik. Nanti penyidik akan mempelajari dan apakah cukup untuk atau bisa untuk diselesaikan secara RJ, atau memang ada lagi administrasi atau hal-hal lain atau keterangan, atau untuk dilengkapi dulu sebelum dilakukan RJ. Artinya pihak pelapor juga udah menerima ya RJ tersebut, permohonan RJ dari pihak terlapor. Jadi gini, intinya dari lawyer kuasa hukum dari terlapor ada memberitahukan bahwa untuk masalah ini dicoba untuk selesaikan secara restoratif justice, ya. Dari penyelidik Polda Metro Jaya itu ya memfasilitasi. Ya. Oke. Nurut banget sih gue ya. Biar lengkap Pak. Nah Pak, mau menambahkan Pak tadi terkait kasusnya Wardatina Mawa terhadap terlapor Inara Rusli, Bapak tadi bilang sudah ada pemanggilan saksi, beberapa saksi. Nah itu saksinya hubungannya apa dengan Mawa sendiri Pak? Untuk yang saudara MN ini saudara dari pelapor. Pelapor. Untuk RM ini saksi yang diajukan oleh
terlapor.